الحمد لله الذي بسط لنا مواعيد الفضل والامتنان لنفوز بها ونرتقي بها إلى أعلى المقامات في فراديس الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المنتقى والمصطفى من عدنان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان عدد الأماكن والأزمان. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang memiliki kaitan hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kekurangan dalam dirinya dan melihat memandang dengan penuh hati atas karunia dan atas karunia Tuhan. Ini adalah pedoman hidup kaum sholihin. Kalau sudah melihat dirinya, dia melihat kotoran yang sangat padat, dosa yang melimpah ruah, kekurangan yang bertubi-tubi, kesalahan yang tanpa batas. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kemudian kalau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta, dia melihat berapa luas karunia Allah, berapa besar keagungan Allah, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah rasa pengagungan, muncullah rasa pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang melihat kelebihan dirinya, keagungan dirinya, kehebatan dirinya, lalu tidak memandang sama sekali apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rusaklah kehidupannya. Maka hilanglah harapan penuh kepada Allah, harapan penuh kepada Tuhan yang menciptakan, harapan penuh kepada Tuhan yang memberinya makan, yang memberinya kehidupan. Ini adalah salah satu konsep hidup yang banyak dilakukan oleh umat Islam pada zaman sekarang. Tidak pernah melihat pemberian Allah sehingga lupa mengharap. Yang diharap adalah kekuatannya. Sehingga banyak di antara kita, kalau sudah berjuang, itu lihat kekuatannya. Ketika sudah sampai titik lemah, dia menyerah. Ada yang dia sudah tidak mau maju lagi. Kenapa? Harapannya hanya dirinya. Harapannya adalah keagungan orang lain. Harapannya adalah orang-orang yang nanti akan membantu dia. Terputus harapannya sampai di bumi, tidak naik ke atas langit. Tapi melalui bulan yang sangat mulia, kita mari belajar untuk melihat apa yang Allah berikan kepada kita dan melihat apa yang sudah kita lakukan. Kalau dosa hadirin, apa yang tidak kita lakukan? Allah ciptakan kita telinga, hidung, mulut, rambut, badan. Setiap hari kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lalu bagaimana Allah memberikan kita setiap hari? Nafas kita nikmati, udara segar kita nikmati, makanan lezat kita nikmati, badan sehat kita nikmati. Lalu apa yang menjadi halangan kita untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah masih sayang kepada kita dengan maksiat yang begitu banyak. Kalau kita melihat kepada orang yang sering kita andalkan di bumi ini, kita lihat, kita berbuat salah aja kepada orang satu kali saja,
Pada kesalahan yang tidak banyak, kesalahan yang tidak besar, kadang masalah sepele, salah ngomong saja sudah menjadi masalah yang sangat besar. Kadang kita marah sampai bertahun-tahun. Itulah kelemahan manusia. Tapi lihat Allah, kita di sini ada yang umur 40 tahun, dia nggak bosan-bosan maksiat. Ada yang umur 50 tahun, kadang dia nggak bosan-bosan untuk maksiat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berhenti untuk memberikan karunia kepada kita. Di antara karunia yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita adalah Allah masih takdirkan kita hidup di bulan Sya'ban. Bulan yang penuh barokah, bulan yang seharusnya kita penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak kemuliaan. Allah memberikan kita mahkota yang kadang tidak sadar. Maka dikatakan oleh para ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu illa al-marda. Kita lihat kesehatan, jangan lihat yang lain. Jangan lihat sholat, jangan lihat zikir, jangan lihat isi. Kita lihat kesehatan kita. Kata ulama, kesehatan adalah mahkota yang diberikan oleh Allah dan dipakai oleh orang-orang yang sehat. La yarahu illa al-marda. Tidak akan bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Orang-orang yang terpapar sakit tahunan baru bisa melihat. Maka kita lihat dosa kita yang begitu banyak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan kita waktu-waktu khusus selama setahun. Ini salah satu bukti Allah sangat merahmati kita, sangat menyayangi kita. Selama setahun, waktu kita ini kita gunakan untuk lalai kepada Allah. Tapi walaupun begitu, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, wahai hambaku yang lalai, wahai hambaku yang penuh maksiat, wahai hambaku yang selalu berusaha menjauh dariku, ini aku siapkan waktu-waktu mulia yang akan menutup kesalahan, yang akan menjadi sebab engkau ini dimuliakan oleh Allah dan diampuni dosamu. Kita lihat setahun berapa? Bulan Ramadan, satu bulan penuh Allah banjiri kita maghfirah. Tanpa kita sadar, kita tidak akan sadar kenikmatan ini. Selama kita bergelimangan dengan dunia, kita tidak akan sadar kalau Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan waktu-waktu mulia. Kadang kita di waktu mulia ini cuma baca Quran 1 halaman, nanti kita akan dapatkan kemuliaan itu ketika sudah Isra dan Mi'raj. Ketika kita sudah menghadap kepada Allah, dipertanyakan satu persatu perbuatan kita, baru bacaan Quran. Tangisan kita di malam nisfu Sya'ban, tangisan kita di surga, tangisan kita di doa, itu nanti yang akan membuat kita tertawa, senang, riang, gembira ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu lah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu tahun mempersiapkan waktu-waktu mulia, waktu-waktu agung. Maka carilah, kalau kita rasiokan pada zaman sekarang, kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang lihat di gadget kita itu masa promo. Kapan diskon, kapan promo, kapan yang harga 100.000 jadi 50.000, itu kita selalu update. Kalau kita mau beli sepeda motor, mau beli beras, mau beli apapun, kita lihat kapan di swalayan itu ada promo, ada diskon harga, kita teliti, ada diskon harga. Lalu Allah sebelum muncul diskon-diskon ini sudah menyiapkan kita diskon-diskon dosa. Bukan hanya diskon saja, tapi dihabiskan. Tidak kita keluar dari bulan tersebut kecuali banyak dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah. Dosa itu dikatakan oleh para ulama, dosa itu berat. Orang kalau kebanyakan dosa itu pasti berat. Kadang berat diberi masalah, berat konflik dia sendiri, berat. Tidak merasakan ketenangan. Maka kita lihat, kita tenang terus. Bagaimana tidak tenang? Setiap kita dosa, kita diampuni oleh Allah. Dengan kita sholat, kita diampuni. Dengan kita zikir, kita diampuni. Masuk masjid, kita diampuni. Semua Allah siapkan waktu-waktu mulia. Oleh karena itu, fata'arradu laha, kata Rasulullah. Cari, update. Kapan waktu-waktu mulia?
Jangan biarkan waktu-waktu mulia itu lewat begitu saja tanpa kita beramal soleh di dalamnya. Padahal nanti di pertengahan Sya'ban ada namanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam 15 Sya'ban. Di sana Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah bersabda, "Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yattali'u ila jami'i khalqihi lailatal nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah nanti di malam nisfu Sya'ban memandang dengan pandangan khusus kepada seluruh hamba-Nya. Dilihat khusus satu persatu. Kadang kita ini dilihat oleh orang yang kita cintai, diperhatikan sedikit, tapi kita sudah senang. Ada orang yang kita cintai, memandang kita dengan senyum, kita foto, kita panjang status mana-mana. Kita sudah bahagianya kadang berhari-hari. Saya dipandang oleh orang yang saya cintai, saya dipandang oleh fulan, dipandang oleh fulan, disenyumi oleh fulan. Kadang diceritakan di mana-mana. Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala memandang kita dalam pandangan khusus? Pandangan penuh rahmat, pandangan penuh kasih, pandangan penuh kecintaan, pandangan penuh keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah lakukan? Fayaghfiru li jami'i. Malam nisfu Sya'ban Allah memandang pandangan khusus, kemudian yang terpandang dan dalam keadaan yang baik akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Illa lil musyrikin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang musyahin, yang bersedekah. Makanya ketika Rasulullah mengecualikan orang yang berseteru, itu maknanya ketika di malam nisfu Sya'ban, ketika kita jauh dari Allah, pergi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak dapat. Sama seperti ada orang bagi-bagi di masjid ini, misalnya setelah Jumat ada bagi-bagi makanan. Yang menjauh dari masjid setelah Jumatan lari, nggak dapat makanan. Seperti itu juga, makanya diperlukan. Jangan sampai Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, kemudian kita melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, melalui khutbah yang sangat singkat ini, marilah kita tanamkan di diri kita, di anak-anak kita, kemuliaan waktu-waktu yang mulia untuk bisa mengambil kesempatan. Oke, kita sudah maksimal untuk malam nisfu Sya'ban, untuk menghidup malam nisfu Sya'ban. Anak-anak kita doktrin untuk tahu bulan-bulan mulia. Supaya apa? Supaya anak kita itu bisa mendoakan kita. Supaya anak-anak kita itu kita mendapat ganjaran anak-anak kita. Yang mudah-mudahan insya Allah di bulan Sya'ban ini kita tidak termasuk orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-'ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.